Ribuan warga Amerika masuk Islam setelah Donald Trump menyerang Iran. Sebelum menikmati cerita ini, mari kita bersama-sama mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk rasa cinta dan penghormatan kita. Selamat menonton. Amerika Serikat kembali terguncang, bukan karena gempa bumi, bukan pula karena badai, tetapi karena gelombang kesadaran yang tidak terduga. Ribuan warga Amerika dari berbagai kalangan, anak muda, orang tua, mahasiswa, pekerja, bahkan beberapa mantan tentara, memilih untuk berpaling ke jalan yang tak banyak mereka kenal sebelumnya, Islam. Semua bermula dari sebuah keputusan besar yang diumumkan secara resmi dari Gedung Putih. Presiden Amerika Donald Trump yang kembali muncul dalam dunia politik sebagai tokoh pengaruh utama sayap kanan, secara terbuka menyuarakan dukungan total terhadap Israel dalam konflik panas di Timur Tengah. Bukan hanya itu, dalam waktu singkat, pesawat-pesawat tempur tak berawak buatan Amerika dikirimkan ke wilayah Iran. Targetnya jelas, 3 situs nuklir Iran yang selama ini diduga menjadi pusat pengembangan teknologi strategis negara tersebut. Ledakan terjadi nyaris bersamaan. Dalam satu malam, dunia berubah. Siaran televisi memperlihatkan cahaya terang yang muncul dari langit malam Iran, diikuti oleh kobaran api, asap tebal, dan jeritan warga sipil yang tak bersalah. Situs nuklir di Natanz, Fordow, dan Arak-Porak-Poranda. Iran menyatakan serangan itu sebagai pelanggaran internasional dan bersumpah akan membalas. Sementara itu, di media sosial, tagar WUI sempat menjadi tren nomor 1 secara global. Namun, yang mengejutkan bukan hanya respons Iran atau negara-negara sekutunya. Respons terbesar justru datang dari dalam negeri Amerika sendiri. Esok harinya, di berbagai kota besar seperti New York, Washington DC, Chicago, Los Angeles, dan bahkan di kota-kota kecil seperti Des Moines dan Boise, gelombang demonstrasi terjadi serentak. Ribuan warga tumpah ruah ke jalan dengan membawa poster bertuliskan "Not in our name, we stand with humanity," dan "War is not the answer." Mereka menyuarakan penolakan terhadap aksi militer yang dianggap tidak manusiawi itu. Di Washington DC, sekitar 50.000 orang berkumpul di depan Gedung Putih. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas serangan yang dilakukan terhadap Iran. Mereka mengutuk keras dukungan membabi buta Amerika terhadap Israel yang selama ini dibiarkan tanpa kritik. Seorang veteran perang bernama Christopher Allen berdiri di atas panggung sederhana dengan mikrofon di tangan dan suara yang bergetar. Ia berkata, "Saya dulu percaya bahwa kita berperang demi kebebasan. Tapi hari ini saya sadar, kita bukan melindungi siapa-siapa. Kita menyerang, kita membunuh, kita merampas. Dan yang menjadi korban adalah rakyat sipil yang tidak tahu apa-apa." Pernyataan itu disambut dengan tepuk tangan panjang dan pekikan takbir dari sekelompok aktivis Muslim Amerika yang turut hadir dalam aksi damai tersebut. Tiba-tiba, suasana berubah. Terjadi dialog, terjadi pelukan, terjadi pemahaman. Dan sejak saat itu, sesuatu yang luar biasa pun dimulai. Beberapa hari setelah demonstrasi, berbagai masjid di seluruh negeri Amerika mulai dipenuhi oleh warga non-Muslim. Tidak sedikit dari mereka datang hanya untuk bertanya, untuk belajar, untuk mencari jawaban yang tidak mereka temukan dari pemerintah atau media arus utama. Seorang imam muda di Masjid Islamic Society of Boston mengatakan setelah demo, lebih dari 200 orang bersyahadat. "Kami tidak pernah menyangka mereka datang dengan mata yang basah, hati yang bingung, tapi penuh ketulusan. Mereka mencari damai dan mereka menemukannya dalam Islam," ujarnya tenang. Fenomena ini tidak terjadi hanya di Boston. Di Los Angeles, Masjid Umar Ibn Al-Khattab mencatat lebih dari 1.200 mu'alaf dalam waktu 2 pekan. Di kota Detroit, yang memiliki populasi Muslim cukup besar, tercatat hampir 3.000 warga Amerika masuk Islam hanya dalam 1 bulan. Salah satu dari mereka adalah seorang perempuan muda bernama Emily Turner. Dulu ia adalah mahasiswi jurusan hubungan internasional yang sempat menulis skripsi tentang konflik Timur Tengah. Setelah menyaksikan kehancuran Iran dan demo besar-besaran, ia memilih untuk mendalami ajaran Islam.
Saya selalu merasa kosong, tetapi saat mendengarkan azan dan mempelajari Al-Quran, saya merasa pulang. Islam bukan sekadar agama, ini adalah jalan hidup yang penuh keadilan dan kasih sayang. Saya tidak bisa menjelaskan dengan logika, tapi hati saya memahaminya, ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Media-media besar awalnya bungkam. Namun ketika angka mualaf meningkat drastis dan para pemuka agama mulai memberikan pernyataan terbuka, akhirnya beberapa saluran berita nasional meliput fenomena ini. CNN dan MSNBC sempat mengangkat segmen khusus tentang The New Muslims of America. Donald Trump sendiri tidak memberikan pernyataan resmi mengenai gelombang konversi besar-besaran ini. Ia hanya menulis satu kalimat di platform media sosial miliknya. Amerika tetap kuat. Siapapun yang meragukan itu adalah pengkhianat. Namun bagi banyak warga Amerika, kekuatan sejati bukan terletak pada senjata atau teknologi militer, tetapi pada keberanian untuk mengatakan tidak pada ketidakadilan. Dan bagi mereka, Islam telah memberikan suara baru untuk menyuarakan perdamaian. Seorang pemuda kulit putih bernama Kyle Jacob, yang dulunya aktif dalam komunitas gereja, kini menjadi relawan di pusat Islam di daerahnya. Ia berkata, "Saya tidak membenci keyakinan lama saya, tapi saya menemukan kejujuran dalam Islam. Tidak ada kompromi terhadap kebenaran, tidak ada propaganda, hanya ada Tuhan dan keadilan."